keluarga saya ini rata-rata nih banyak keluarga saya di sini nih ya. Juga yang terhormat para bapak haji, ibu haja, para ustadz asatid yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurang rasa hormat saya kepada antum sekalian, para undangan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu yang di dapur, yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga yang tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masya Allah, kita kumpul di rumah Bang Suryadi ini dalam rangka selamatan rumah baru. Selamatan rumah baru yang mana sebagaimana tadi oleh Ustaz Abdul Somad disampaikan, sebaik-baik rumah yaitu rumah yang di dalamnya diisi dengan ibadah, yang di dalamnya diisi dengan sholat. Karena kata Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, al-hadits kama qala. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu sepi, mana ada ramai-ramai. Yang ramai itu mall. Nah, kalau kuburan pasti sepi. Nah, begitu pula rumah yang sepi, ya sepi dari ibadah, itu seperti kuburan. Makanya rumah kita diisi dengan ngaji Al-Quran. Oh, tidak pada ngaji Pak Ustaz saya umpamanya, atau tidak lancar, atau tidak sempat. Sekarang canggih, ya tinggal hidupkan tuh HP, YouTube kan, nyari-nyari beli apa salon yang pakai. Apa namanya salonnya pakai memori card tuh, lupa sih namanya, pokok itulah dia. Nah itu kan nyari-nyari, tapi boleh nggak seminggu sekali pakai HP? Jangan pula setahun HP orang tua rumah pun tak pernah ngaji. Ya bukan aku, banyak orang di rumahnya ada Al-Quran di lemari. Saya pernah lihat ada di lemari rumah ada Al-Quran. Saya tanya, itu Al-Quran itu apa tuh? Untuk musir setan Pak Ustaz. Ingat ya, setan tak mungkin lari dari rumah. Kenapa? Karena tuan rumahnya setan, tak pernah baca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dibaca. Ya Masya Allah, kalau di rumah bapak baca Al-Quran, istrinya pun ibunya baca Al-Quran, anak baca Al-Quran. Ya bentar lagi ini bulan puasa kan, bulan puasa disebut bulan Al-Quran. Sekarang di bulan Rajab disebut bulan istighfar. Banyak baca istighfar. Ada istighfar Rajab pendek Pak, rugi ya. Rugi kalau sebelum bulan Rajab kita tak pernah baca istighfar, tak pernah bertobat. Masuk bulan Rajab masih tak pernah baca istighfar. Ini rugi besar. Ini disebut bulan istighfar tapi tak pernah baca istighfar. 70 kali istighfar Rajab pendek. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangi aku dan terimalah Tuhanku. Pagi 70, sore 70. Lebih bagus lagi tiap habis sholat 70 kali. Nanti bulan Syawal disebut bulan selawat, perbanyak baca selawat. Di bulan Ramadan itulah disebut bulan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Juga baca Al-Quran kata Allah dalam Al-Quran, waratil Quran tertila. Baca Al-Quran itu dengan lagu cantik kan, Masya Allah tadi suaranya. Kiai Rois Mubarak merdu suaranya enak. Ini kadang-kadang kalau tarawih, lihat tuh kalau sholat tarawih, kalau imamnya tuh baca dia pelan walaupun suara cantik, tak laku tuh masjid, tak laku. Apa guys, tiap tarawih 1 juz, tak laku tuh masjid. Biar imamnya cantik suaranya. Yang paling laku bulan puasa tarawih apa? Yang 8 rakaat ngebut, nah itu paling laku. Kadang-kadang ada suami istri tiap bulan puasa, bulan Ramadan malam-malam dia jalan, pakai motor jalan. Nanya ke masjid, nanya ke tuh masjid, Pak Haji, di sini masjid ini berapa rakaat? 23. Berapa menit? 1 jam. Tak jadi puasa. Jalan lagi dengan bini, nyampe di masjid ujung, diundang nanya lagi. Di sini berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa menit? Setengah jam. Tak jadi. Jalan-jalan lagi nyampe dekat kuburan. Nah di dekat kuburan tuh ada surau kecil 2 kali 3. Jamaahnya sedikit ya. Akhirnya nanya ke Pak Haji yang jaga surau, Pak Haji ini surau sini berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa menit? 5 menit. Hah? Betul nggak 11 rakaat? Iya 5 menit. Memangnya imamnya siapa? Imamnya Rossi, Valentino Rossi, laju. Gara-gara imamnya Rossi, akhirnya nenek salah baca. Apa nenek baca? Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha, kata dia. Gara-gara imamnya Rossi.
Makanya jangan ngebut-ngebut, baca Al-Quran itu dinikmati. Ya, ini rumah kalau ingin berkah, rumah ingin berkah, banyakkan beribadah, terutama sholat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluarga kalian, anak, istri, orang yang tinggal serumah dengan kalian, diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ini masih suasana bulan Rajab. Bentar lagi masuk. Ya, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting terjadi malam 27 Rajab, disebut acara Isra Mi'raj. Inti acara Isra Mi'raj adalah yang intinya cuma satu, kerjakan sholat. Banyak orang Islam, mohon maaf, ada orang Islam masuk tempat ibadah seminggu sekali, ada tuh? Nggak jauh beda dengan agama lain, masuk tempat ibadah seminggu sekali. Ada nggak orang Islam masuk masjid seminggu sekali? Tiap hari Jumat baru dia masuk masjid. Padahal rumah dia dekat masjid, padahal kantor dia di tempat dia kerja dekat masjid. Masuk masjid seminggu sekali tempat Jumat. Ini masih penting, masih penting. Ada lagi yang agak parah sedikit, masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid ketika sudah mati, mayatnya baru masuk masjid disolati. Naku bibilan dari. Banyak orang Islam begitu. Karena banyaknya rutinitas kesibukannya sehari-hari, dengan gampangnya, dengan entengnya, dengan mudahnya dia meninggalkan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya celakalah orang yang sholat. Jadi kata Allah, Pak Bu, orang yang sholat kayak gitu ini masih celaka masuk neraka. Makanya jangan tenang-tenang, jangan kita katakan, Ustaz, saya ini pasti masuk surga. Apa pula kau pasti masuk surga? Karena saya jam sholat 5 waktu di masjid, pasti saya masuk surga. Belum tentu. Kata Allah apa? Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai bagaimana? Contoh, umpamanya azan zuhur jam 12. Sholat nanti jadi jam 1. Udah nyampe jam 1, nanti jadi jam 2, nanti jadi jam setengah 3. Ujung-ujungnya dia sholat waktu zuhur hampir habis, sisa 5 menit baru dia sholat. Ini termasuk orang yang celaka, akan dilemparkan dalam api neraka. Kenapa? Karena mengundur-mundur waktu. Yang kedua, orang sholat tapi tetap dilempar dalam api neraka siapa? Dia sholat tidak ikhlas. Sholat bukan ingin mendapat pahala dan ridho dari Allah, tapi sholat ingin dipuji oleh manusia. Semakin banyak orang melihat dia ke masjid, semakin rajin ke masjid. Semakin banyak orang muji-muji dia, semakin dicantik-cantikkan, dilama-lamakan kalau sholat. Apalagi sholat depan calon mertua. Wah, kalau udah sholat depan calon mertua, ya Allah, takbirnya lama, Allahu Akbar. Depan calon mertua, sekali udah jadi mertua, sholat kayak kodok loncat-loncat. Ini sholat yang tidak ikhlas. Banyak kita ini Pak, kita sholat badan kita menghadap kiblat, badannya, tapi hati kita, otak kita, hati kita ada di kantor, pikiran kita ada di pasar, bayangan kita ada di mall. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Maka ayo kerjakan sholat semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang Islam sekarang ini mengetengkan sholat. Ini bentar lagi, 2 bulan lagi, ini bulan puasa. Mudah-mudahan kita sepanjang umur ketemu dengan bulan puasa. Habis bulan puasa, Lebaran. Nah, coba lihat Lebaran. Banyak orang tak sholat, alasannya karena sibuk rayu-rayu tak sempat kami sholat. Bapak, emak, anak satu keluarga tak sholat, alasannya karena rayu-rayu. Rayu-rayu kan silaturahmi, kan sama-sama dapat pahala. Sholat dapat pahala, rayu-rayu pun dapat pahala. Makanya aku milih rayu-rayu, tak hidung tahu. Sama tak boleh itu, sholat wajib, rayu-rayu hukumnya sunnah. Jangan gara-gara dilakukan sunnah lalu meninggalkan wajib. Banyak orang yang sholat, saking senangnya berlebaran tidak mengerjakan sholat, saking senangnya berlebaran, ya anak istri dibiarkan tidak pakai jilbab, dibiarkan buka aurat, dibiarkan pakai baju ketat. Hati-hati sebagai kepala rumah tangga, wahai saudara-saudara. Bapak sebagai kepala rumah tangga, apa kata Nabi Muhammad? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Bapak sebagai kepala rumah tangga rajin 5 waktu masjid, rajin hadir acara bersolawat, rajin baca Al-Quran, rajin beribadah. Anak istri dibiarkan bermaksiat, anak istri masuk neraka, bapak masuk surga. Tenang-tenang di surga, santai-santai, goyang-goyang pakai kursi goyang di surga. Anak istri masuk neraka. Anak istri bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima suami saya masuk surga. Saya tidak terima ya Allah, bapak saya masuk surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika di dunia ya Allah, di
Dia enak-enakan ke masjid, kami dibiarkan ke diskotik. Ketika di dunia ya Allah, dia enak-enakan sholat, kami dibiarkan bermaksiat, dibiarkan tidak pakai jilbab, dibiarkan buka aurat, dibiarkan pakai baju ketat, dibiarkan tidak beribadah, dibiarkan tidak belajar ilmu agama ya Allah. Keluarkan bapak saya, keluarkan suami saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga, selamatkan mereka semua dari api neraka. Banyak orang Islam sekarang enteng sholat, juga selain sholat tidak kalah pentingnya 2 bulan lagi di bulan puasa, kerjakan juga puasa. Ini banyak orang kita di Pak lihat, 90% di bulan puasa ya, 90% yang berani terang-terangan pada puasa, yang berani ngerokok di pinggir jalan, 90% di Pontianak orang kita, orang Islam. Seloya kita ada puasa. Saya pernah Pak belanja dengan istri saya di Pasar Sudirman. Kalau belanja istri saya ketika saya nak balik, nak ngambil motor, ini ada tukang parkir, pakai songkok, gitu bulan puasa, pakai songkok warna abu-abu. Di tangan kanan megang rokok, tangan kiri megang es. Pingin saya kumpul ke itu, cuma badan besar setakun. Kurang ajar tidak puasa. Saudara, kalau kita tidak puasa, merokok, bertakut-takut dalam kamar, tak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah, dosanya masih mending. Tapi kalau kita tidak puasa, merokok di pinggir jalan, apalagi di depan masjid, terang-terangan, ini namanya nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu saja, Allah akan menurunkan azabnya, siksanya jika dia tidak cepat bertobat. Malu, saya punya langganan beras. Ini langganan beras udah 50 tahun, non muslim, orang non muslim. Ya, di depan apa di Pasar Dahlia. Dari sekilo 2 kilo sampai sekarang tiap bulan 3 ton. Alhamdulillah sekarang kita udah tidak beli beras lagi ya, karena dapat bantuan dari Munzalan ya, pimpinan Ustaz Lukman, semua pesantren ya. Jadi 3 ton ya. Dulu kan banyak kiai-kiai yang punya pesantren sakit kepala. Alhamdulillah sekarang sakit kepalanya agak sembuh dah ya. Alhamdulillah. Tinggal lauk ya, lauk enggak banyak. Lauk pesantren saya 1 hari 2 juta ya, tak banyak 1 hari ya. Mungkin ada yang nak menyembuhkan sakit kepala ada masalah lauk, tak boleh. Ini ada langganan beras non muslim Pak. Dia ini Masya Allah tiap hari merokok. Tapi kalau bulan puasa dia tak merokok. Saya tanya itu, oke, kenapa kau tak merokok? Apa jawab? Pak Ustaz, sekarang kan bulan puasa. Saya tak merokok nih Pak Ustaz karena saya malu pada orang Islam yang puasa. Saya tak merokok nih Pak Ustaz karena saya hormat pada orang Islam yang puasa. Bayangkan orang non-muslim hormat, malu kepada orang Islam yang puasa. Ini kadang-kadang ada orang Islam tak puasa, merokok di pinggir jalan. Alhamdulillah min dzalik. Kadang-kadang ada gak orang Islam udahlah tidak puasa belang-belang kambing, puasa tutup gendang 1, 2, 3 puasa, hari keempat sampai belakang tidak, nanti ujung-ujung puasa penutup rasanya penutup dosa katanya.